gelisah kemudian ada suara apa. Saya menerima, saya insya Allah tidak akan menjadikan bahwa seseorang yang dibisikin sesuatu saya anggap itu halusinasi. Enggak, saya menganggap itu betul. Karena memang ada makhluk Allah Ta'ala yang menyusup ke otak kita itu membisikkan sesuatu. Nah makhluk inilah satu bisa, yang pertama aja jin itu biasa. Yang kedua yang kita takutkan itu adalah Dajjal yang kita takutkan. Waduh. Karena itu susah sekali, itu nggak akan bisa diminumin obat penenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Semangat semuanya? Semangat. Mudah-mudahan pemirsa di rumah juga merasakan semangat ibu-ibu yang jauh-jauh hadir ke studio sini. Mudah-mudahan juga niatnya juga bukan mau masuk TV ya. Niatnya adalah untuk mencari ilmu. Foto-foto bareng Ustaz. Ikut aja dia. Ikut juga soalnya. Itu niat itu penting sekali. Innamal amalu biniat. Diniatkannya untuk karena Allah, insya Allah ada pahalanya. Kalau yang lain-lainnya nanti efeknya beda lagi juga ya. Dan saya Irfan Hakim bersama dengan Ustaz Danu. Alhamdulillah masih diberikan umur dan kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa bersilaturahim di sini di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Boleh tepuk tangan. Allah itu Maha Penyayang. Ketika kita berbuat dosa sekalipun, dengan kasih sayang Allah, Allah menggelitik hati kita dengan rasa penyesalan, dengan rasa gelisah. Betul Ibu? Misal kita nggak sholat aja, belum sholat, bukan nggak sholat, belum sholat, gelisah, betul ya? Aduh belum sholat, aduh lihat jam lagi. Ketika kegelisahan mengenai hal kebaikan tersebut ada di hati kita, itu harus disyukuri. Jangan sampai ketika kita sudah berbuat dosa, berbuat maksiat, tidak ada rasa penyesalan, tidak ada gelisah sedikit pun di hati kita. Berarti Allah sudah tidak bersama kita lagi. A'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul seperti ini saling mengingatkan satu dan yang lain. Dan kadang harus disyukuri ketika kegelisahan itu timbul di hati kita. Untuk itu tema kita hari ini adalah gelisah dan merana. Tapi gelisah karena apa? Merana pun karena apa? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita adalah gelisah dan merana. Bagus, tapi jujur saya juga bingung. Karena gelisah apa, merana bagaimana, ini memang benar ya. Kalau tadi yang ceritain A.A. Irfan, gelisah itu gelisah karena belum melakukan ibadah, sholat kewajiban. Itu bagus ya. Merana karena merasa Allah itu kesannya kok jauh dengan kita, boleh. Bukan Allah ya, kita jauh dengan Allah ya. Iya betul, betul. Itu boleh. Tetapi persoalannya adalah yang sering dialami oleh manusia, gelisah itu hatinya aja gelisah. Dia sudah sholat tetap gelisah gitu ya. Suami ada di dekatnya gelisah. Uang udah ada disiapin oleh Allah Ta'ala gelisah gitu. Nah ini bahaya nih. Nah maksudnya kayaknya begitu-begitu nih temanya. Jadi gelisah di mana sebenarnya apa yang dia punya itu ada. Tapi ternyata tidak membuat dia tenang. Dia tidak membuat tenang. Tapi justru gelisah. Justru gelisah. Dia sudah sholat, dia sudah ini, dia sudah baca Quran, dia masih gelisah. Nah inilah sebenarnya dia akan mencoba mencari kenapa gelisah. Nah biasanya kalau sudah begini ke orang pintar. Kenapa saya gelisah? Atau kalau orang yang sudah biasa biasanya ke psikiater, psikolog, ke dokter dan sebagainya. Nah, kalau di kita ada nih caranya. Gelisah yang bagaimana nih harus ditanyain dulu. Gelisah saya setiap hari itu gelisah di sini, nggak enak, nyaman, takut, khawatir. Gelisah itu ada aja terus. Rasa takut terus, rasa takut berlebihannya sebenarnya itu belum pernah terjadi gitu. Iya. Tidur takut, ditanya takut apa nggak ngerti, rasanya takut di sini. Nah, disinilah sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diketahui bagi ibu-ibu. Gelisah yang dimaksud di dalam tema ini adalah bukan gelisah karena kita
belum menjalankan ibadah, belum menjalankan sholatnya. Bukan. Tapi Adalah gelisah karena di dada kita, di hati kita itu ada ketakutan yang berlebih yang kita tidak tahu. Nah biasanya inilah yang menjadikan kita itu malah bisa terpuruk nantinya. Terpuruk. Kenapa? Mencari jalan keluar ke orang pintar. Sana ada orang pintar, sana ada orang sakti. Dikasih jimat, jadi tenang karena sugesti. Karena sugesti. Padahal semakin kasih jimat semakin gelisah. Semakin cari orang sakti, gelisahnya semakin menjadi bahkan bisa sampai kesurupan. Sudah nggak gelisah lagi, kesurupan. Bahkan ada beberapa yang ujung-ujungnya putus asa, akhirnya mengakhiri hidup. Iya, kalau sudah gelisah ini ada nih rasa putus asa. Umumnya persoalannya adalah dia berhutang umpamanya. Bisa berhutang. Kemudian saat berhutang itu dikejar-kejar sama yang dihutang. Dia bingung, nggak bisa. Dia putus asa, nggak ngerti cara nyari uangnya. Karena orang-orang seperti ini memang dia biasanya agak-agak jauh dari Allah Ta'ala. Akhirnya karena dia mulai putus asa, nggak bisa cari uang, nggak bisa ini, nggak bisa doa pada Allah Ta'ala. Masuklah salah satu makhluk Allah yang namanya jin. Ini ke otak orang tersebut. Nah, masuk ke otak. Kemudian dia nongkrong di daerah sini, di otak depan. Nah kemudian orang tersebut biasanya pusing. Jadi di sini itu kayak orang yang bekerja berat, tidak pernah istirahat seperti itu. Nah kemudian mulai dia nggak bisa tidur susah sekali. Minum obat tidur, hanya tidur 1 jam, setengah jam, nggak bisa tidur lagi. Nah kasus ini mulai nanti ada yang ngomong, loncat dari gedung tinggi, tabrakkan dirimu ke, itu banyak kasus yang begitu. Dan banyak jamaah di sini juga yang cerita ya, gak bisa tidur sampai 25 tahun ibu katanya. Cuma bisa tidur kalau minum obat atau disuntik oleh dokter. Ini mulai bisikan-bisikan untuk menghabisi diri sendiri. Iya benar, seperti itu. Jadi yang disampaikan oleh Ustaz itu bukan omong kosong, ada juga. Enggak, emang benar. Jadi saya juga nangani pasiennya seperti itu. Maaf, jadi dia sudah disuruh bunuh diri. Nah inilah yang kita cari sebenarnya. Gelisah kemudian ada suara apa. Saya menerima, saya insya Allah tidak akan menjadikan bahwa seseorang yang dibisikin sesuatu saya anggap itu halusinasi. Enggak, saya menganggap itu betul. Karena memang ada makhluk Allah Ta'ala yang menyusup ke otak kita itu membisikkan sesuatu. Nah makhluk inilah satu bisa. Yang pertama aja jin itu biasa. Yang kedua yang kita takutkan itu adalah dajjal yang kita takutkan. Waduh. Karena itu susah sekali, itu nggak akan bisa diminumin obat penenang. Kalau sudah itu yang muncul, susah sekali. Nggak mempan. Dia apa-apain nggak akan mempan. Dia bisikan terus-menerus. Nah ini harus benar-benar seseorang yang mengetahui bahwa caranya bagaimana. Walaupun nanti dajjal yang asli itu lawannya adalah Isa Al-Masih. Kita harus tahu benar. Tetapi anak buahnya sudah pada di dalam tubuh kita masing-masing. Untuk dibuat pasukan pasukan di akhir zaman untuk sujud kepada dajjal yang asli. Mudah-mudahan kita bukan salah satu di antaranya ya. Itulah kita di sini saling mengingatkan juga supaya bersilah satu-satu ya. Ya, mudah-mudahan doa ngaminin gitu ya. Oke. Kalau begitu kita istirahat dulu deh Ustaz. Ya. Tampaknya penanya juga sudah mulai banyak yang ada di studio. Buat pemirsa di rumah juga boleh melalui Instagram kita di @officialmnctv ataupun lewat WhatsApp kita di 081617453977. Kita kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Terima kasih pemirsa MNC TV, masih bersama saya Irfan Hakim, masih bersama Dan Ustaz Danu di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Di sini ada yang gelisah, ada yang merana. Ada. Merana kenapa Ibu? Tinggal suami. Gelisah merana penyebabnya bisa beraneka ragam. Kalau penyebabnya karena kita nggak sholat terus gelisah itu bagus. Tapi saya sudah ibadah, saya berkecukupan tapi masih gelisah. Itu perlu introspeksi diri. Berarti ada sesuatu yang mungkin pernah dilakukan, belum tobat, belum minta maaf kesalahan orang lain juga. Bisa. Betul. Kemudian ada juga momennya saking cintanya sama anaknya diambil oleh Allah Ta'ala. Nah bisa itu juga. Bisa. Banyak hal tersebut. Makanya jangan cintai dunia, cintailah akhirat.
nanti dunia akan ngikutin kan seperti Betul, itu ya. dunia mah cuma tempat transit doang, cuma sebentar, paling lama juga berapa puluh tahun. Benar, ya. itu pun harus belajar untuk taat pada Allah Ta'ala. Betul. Jadi belajar taat itu ya benar-benar taat. Gimana? Ya mulai dari kita bicaranya baik, kemudian jangan suuzon, kemudian kalau mendengarkan nasihat harus mau, Ya. kemudian kalau mendengarkan fitnah itu tidak emosional, kan gitu ya. Kita kerja jangan nyikut kanan kiri,